Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek PPO dengan judul proyek PayPay. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya April Dwi Utami dengan NIM 1917051012 dengan username April Dwi Utami. Saya Nuraya Karina dengan NPM 1917051039 dengan username Nurayu 1039. Dan saya Fadilski Sofiana dengan nomor MPM 1917051050 dengan username Blue. Di sini kami akan membuat PayPay System, di mana PayPay System ini adalah sistem yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran. Terdapat dua jenis akun yang dapat dibuat, yaitu personal dan bisnis. Satu akun dapat memiliki satu atau lebih kartu. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, mari kita running program PayPay ini. Nah, dapat dilihat di layar, di sini sebelumnya kami sudah mencoba untuk menambah beberapa data, yaitu Aprila Fani. Selanjutnya, di sini kita tambahkan data ketiga, yaitu dengan nama Ayu. Nah, ketika di add akun, maka jika berhasil, akun berhasil dibuat, akan tampak tulisan seperti itu. Dan ketika diklik datanya, itu akan ditampilkan informasi kartu itu di tabel yang bawah. Nah, jika kita tambahkan kartu misalnya di Ayu, maka kita masukkan ID-nya Ayu. Nah, ID ini tadi auto increment, jadi bisa dilihat tadi kita kan ketika memasukkan data Ayu itu ID-nya 1003. Nah, di sini yang di sebelah kiri layar dapat dilihat itu ID-nya berubah menjadi 1004 gitu. Dia berubah secara otomatis. Nah, kira-kira seperti ini, ketika ditambahkan kartu, maka dia akan bertambah di tabel yang bawah. Nah, untuk programnya atau penyelesaian dari di balik program ini, kita sebelumnya kita ke diagram dulu yang akan dijelaskan oleh saudari Nuraini. Baiklah, dapat dilihat di sini ada diagram untuk PayPay System. Yang pertama di sini ada kelas diagram. Kelas diagram ini terdiri dari kelas akun, ada atribut ID, name, address, email, nomor HP, dan saldo, serta next ID dan double get saldo. Selanjutnya ada kelas personal, yang merupakan generalisasi dari akun, itu atributnya ada KTP dan tanggal lahir. Selanjutnya ada kelas bisnis, yang juga merupakan generalisasi dari akun, ada atribut telepon bisnis, nama bisnis, mata uang, dan terakhir ada kelas card, yang atributnya adalah CCN, security number, jenis kartu, expired date, alamat penagihan, security number, serta deposit dan withdraw. Nah, ini adalah tampilan dari kelas diagramnya. Nah, selanjutnya yang berikutnya ada ER diagram atau Entity Relationship Diagram. Ini juga ada 4 kelas, yaitu ada kelas akun, personal, bisnis, dan card. Nah, ini ada tampilan gambarnya. Dan yang terakhir ada desain kelas diagram untuk JavaFX dan database. Sini sama, cuman ada tambahan beberapa kelas, yaitu ada penambahan kelas PayPay Data Model yang memiliki atribut ConnectionCon. Selanjutnya ada PayPay Controller, ada DB Helper, dan juga ada PayPay Form. Nah, ini bisa dilihat di sini, PayPay Data Model ini memodelkan dari kelas akun, kemudian DB Helper ini adalah koneksi untuk database-nya, dan PayPay Controller ini adalah untuk mengontrol tampilannya. Selanjutnya saya serahkan kepada Aprila. Fani.
Selanjutnya adalah implementasi dari diagram tersebut. Jika diimplementasikan ke dalam coding, itu kita buat kelas akun, kelas personal, kelas bisnis, dan kelas card. Nah, itu untuk masing-masing tabel akun, personal, bisnis, dan card. Nah, di masing-masing kelas ini terdapat atribut-atribut yang sudah dijelaskan sebelumnya dan dibuat juga konstruktor beserta setter getter dan beberapa fungsi seperti fungsi withdraw dan fungsi deposit gitu. Nah, selanjutnya adalah kelas DB Helper yang akan dijelaskan oleh Saudari Aprila. Nah, di sini ada kelas DB Helper, yaitu untuk mengkoneksikan ke database. Di sini ada 2 database yang kita gunakan, ada SQLite Studio dan MySQL. Di sini kita buat dulu private static final-nya, ada user, password, DB Helper. Nah, ini database, nama database-nya, lalu ini mycon ini untuk si yang MySQL, letaknya di mana, lokasinya, terus ini untuk yang SQLite. Seperti itu. Nah, ini ada cara cepat untuk membuat create table di MySQL. Lalu yang ini cara cepatnya untuk membuat di SQLite Studio. Selanjutnya saya kembalikan ke Fanny. Nah, untuk bentuk database-nya bisa dilihat di layar. Itu untuk SQLite Studio seperti ini. Jadi ada database namanya PP, kemudian tabelnya ada 4, yaitu akun, bisnis, card, dan personal. Terus untuk yang MySQL bisa dilihat di layar seperti ini. Sama dia ada 4 tabel juga, yaitu akun, bisnis, card, dan personal dengan masing-masing atribut seperti yang sudah dibahas pada bagian diagram. Selanjutnya adalah scene builder yang akan dijelaskan oleh Saudari Ayu. Baik, di sini adalah tampilan scene builder-nya atau output dari programnya. Di sebelah kiri ini ada PayPay, kemudian di bawahnya ini ada data-data yang harus diinputkan. Lalu add account ini untuk menambahkan akun, clear form ini untuk menghapus. Selanjutnya yang tabel bagian atas ini adalah untuk menampilkan data yang sudah diinputkan atau akun yang sudah diinputkan. Kemudian bagian bawah kanan ini ada tambah kartu. Ini untuk menambahkan kartu apabila pengguna ingin membuat kartu lebih dari 1. Dan kemudian akan ditampilkan di tabel yang bawah ini apabila kita mengklik salah satu data pengguna. Nah, selanjutnya diaplikasikan pada PayPay Form FXML ini didapat dari yang sudah kita desain melalui scene builder tadi. Nah, ini nanti dia akan secara otomatis masuk ke paypayform.fxml ini. Ya, selanjutnya adalah interaksi form itu menggunakan JavaFX, yaitu ada pada PayPay kelas PayPay controller. Nah, di sini lihat kita importkan library yang dibutuhkan, kemudian yang bawah ini, yang FXML ini, text field, dan seterusnya itu diambil dari scene builder yang kita buat sebelumnya. Itu ada ini dari sini. Dari codingan sini kita bisa copy pastekan langsung di bagian NetBeans-nya. Nah, kemudian dibuat beberapa fungsi, yaitu view data untuk menampilkan data card, view data card ini untuk menampilkan data kartu, kemudian handle add account, button ini untuk menghandle atau fungsi tombol tambah akun itu, add account itu. Terus ada fungsi handle add card button, itu jika kita ingin menambahkan kartu, kemudian kita tekan add card, maka akan ditambahkan ke database-nya gitu. Terus ada juga handle clear button. Ini ketika kita menekan clear pada bagian tampilan tadi, maka akan dihapus form yang udah kita isi itu. Jadi akan kembali ke bentuk awal. Lalu bagian handle
reload button ini untuk seperti merefresh gitu, untuk menampilkan atau meloading data-data yang sudah diisikan sebelumnya, gitu, agar ditampilkan di tabel. Lalu yang selanjutnya adalah menjelaskan kode program untuk menampilkan data. Ini akan dijelaskan oleh saudari Aprila, yaitu pada kelas PP Data Model. Oke, di sini ada kelas PP Data Model.java. Pertama-tama itu kita importkan semua library yang dibutuhkan. Lalu di sini ada public final koneksi itu untuk mengonekkan ke database-nya. Lalu di sini ada void add akun. Nah, ini itu untuk nambahin akun. Untuk nambah akun. Lalu di sini ada fungsi untuk akun yang personal. Nah, terus yang ini untuk akun yang bisnis. Lalu di bagian observable list ini gunanya untuk nampilin di fxml-nya itu. Nah, ini untuk nampilin yang bagian personal. Nah, terus yang ini untuk nampilin bisnisnya buat tampilan di scene builder-nya gitu. Terus untuk yang ini dia nampilin card-nya. Terus next ID ini karena tadi ID-nya itu auto increment, jadi kita buat next ID untuk dia bisa jadi auto increment. Lalu ini juga untuk nambahin si card-nya, class card-nya seperti itu. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke Fanny. Sekian penjelasan dan presentasi Project UAS dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.